warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Fitriani, semester 6B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam video ini, saya akan melakukan simulasi mengajar pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur untuk jenjang kelas 7 SMP. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Winike Dinar Pratiwi, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Wah, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang berhalangan hadir? Oh, hadir semua? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat seperti ini ya. Anak-anak, ketika kita mulai melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, ada kalanya kita merasa sebal, kita merasa jengkel ketika sesuatu yang kita kerjakan tak kunjung membuahkan hasil. Saat seperti itu, kita akan merasa kurang percaya diri untuk memulainya kembali. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya hal hebat tercipta dari rangkaian hal-hal kecil yang disusun bersama-sama. Artinya, untuk menggapai usaha atau sesuatu yang besar, kita mesti sukses terlebih dahulu dalam hal-hal kecil. Setelah kita berhasil menaklukkan hal-hal kecil atau hal-hal yang mudah, barulah Tuhan akan mempercayakan kita untuk menangani hal-hal yang lebih hebat lagi. Nah, sama halnya dengan cita-cita. Sejatinya cita-cita bukanlah hal yang singkat, bukanlah hal yang sekarang dibuat, lalu hasilnya langsung jadi. Dalam menggapai cita-cita, kita memerlukan usaha serta proses yang cukup panjang. Nah, dalam prosesnya, tak jarang kita akan melalui berbagai kegagalan. Namun, bukan berarti kita akan gagal selamanya. Justru, kita harus menjadikan kegagalan tersebut sebagai motivasi dan acuan untuk diri kita agar lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk berusaha dan melakukan yang terbaik. Anak-anak, sebelum memasuki materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu akan bertanya mengenai materi yang kita bahas minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita membahas mengenai teks deskripsi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak pengertian teks deskripsi itu apa? Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, keadaan, atau peristiwa pada pembaca. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai teks prosedur. Nah, sebelum ke materi inti, Ibu akan menyebutkan kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu mengidentifikasi teks prosedur, mulai dari menentukan ciri umum teks prosedur, menentukan ciri kebahasaan teks prosedur, serta menentukan jenis teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk melakukan atau membuat suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur ini biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membaca tulisan di balik kemasan mie instan? Nah, jika pernah membaca, tentunya kalian akan menemukan sebuah tulisan yang berisi langkah-langkah penyajian atau pembuatan mie instan.
Nah, tulisan tersebut merupakan teks prosedur. Adapun ciri dari teks prosedur berdasarkan segi isinya, yaitu pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, isi kegiatan yang tersusun secara berurutan. Selain ciri berdasarkan isinya, ada pula ciri teks prosedur berdasarkan bahasa yang digunakan. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Dan yang kedua, selain kalimat perintah, diberikan juga saran dan larangan agar diperoleh hasil yang maksimal pada saat mengerjakan atau membuat. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Contohnya seperti kata 1/4 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir. Dan yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, rebus hingga menjadi bubur, atau lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Dan yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, seperti cara menari atau cara melakukan senam. Anak-anak, berdasarkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Wah, sepertinya sudah paham semua ya. Nah, kalau sudah paham semua, berarti Ibu yang bertanya ya. Tadi jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya ada berapa? Ya, ada 3. Nah, kalau begitu, Ibu akan memberikan kalian tugas yang harus kalian kerjakan di rumah dan harus kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya yaitu kalian harus membuat teks prosedur berdasarkan jenis yang telah Ibu sampaikan tadi. Mengerti? Ya, jadi kalian membuat teks prosedur, lalu kalian tentukan teks prosedur itu berdasarkan jenisnya. Anak-anak, pembelajaran mengenai materi teks prosedur cukup sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya. Ingat, kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi mengajar pembelajaran bahasa Indonesia materi teks prosedur untuk jenjang SMP kelas 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.